Hai, Tribe. Let's do channeling. Banyak cinta dan kebaikan untukmu, banyak berkah dan selalu bisa mensyukuri. Menemukan setiap hal yang bisa kamu syukuri setiap harinya, itu bagian dari your soul mission. Siapapun jiwa yang ada di bumi ini. Jadi, dari hal paling sederhana yang bisa kamu lakukan untuk misi jiwa kamu, yaitu mensyukuri dan hadir sepenuhnya untuk detik ini saat ini dengan apa yang sedang kamu lakukan, tanpa terlalu merisaukan apa yang ada di depan sana dan tidak dihantui oleh sesuatu yang sudah pernah terjadi. Menyembuhkan sesuatu dan melepaskan yang memang seharusnya dilepaskan. Oke? Hari ini akan full channeling. Aku tidak akan menggunakan kartu. Ini adalah kristal-kristal yang kamu lihat. Ini adalah 3 turtle atau kura-kura kesayanganku dari berbagai material kristal. Tapi satu hal di sini, aku akan mendapatkan pesan yang memang perlu untuk kamu dengar. Tidak harus selalu resonate untuk saat ini, tapi beberapa bahkan ini sebagai salah satu hal yang perlu kamu ketahui untuk menyiapkan atau mempersiapkan diri kamu menghadapi sebuah situasi. Oke? So, kita mendapatkan notifikasi di sini, oke? Let's see. Pilih dengan intuisimu 3 dari 3 turtle di sini. Ini yang pertama. Ini adalah amethyst. Okay. With golden healer. And also full of rainbow garden here. Rainbow-nya full dan dia ada golden healer di sini. Ini adalah my personal collection. This one is so pretty. Ini untuk grup yang pertama. Ini untuk grup kedua. Dia adalah red jasper. Ya. Look at the crystal here. Okay, look at that. This one is so pretty. Oke, ini adalah bongkahan natural. Kita menyebutnya druzy dalam perkristalan. Dan ketika ada druzy seperti ini, kamu justru bisa melihat ada red sugar druzy di dalamnya. And this one is so special tuh. Ya, kalian bisa lihat kristal-kristal di dalamnya. Kristal ini tumbuh ya. Dulu dia belum ada kristal ini. Aku juga mendapatkan testimoni yang sama dari banyak orang yang mengadopsi kristal dariku, bahwa kristalnya tumbuh yang sebelumnya tidak ada kristal. Oke, hanya batu dipoles seperti ini, lama-kelamaan kristalnya terjadi sama seperti kristalku. Apa yang ditandakan di sini? Aku sampaikan bahwa it's all about our intention, it's all about our power, dan kesungguhan kita untuk bertumbuh sebagai sebuah jiwa. Oke? Kristal-kristal ini adalah teman baik kita yang akan begitu banyak merepresentasikan diri kita. Jadi, seiring kamu bertumbuh, kristal ini pun akan bertumbuh. Grup 2, yang ini, dan ini grup 3. Wow, this one, look at that. Okay. Kristal-kristal ini ada di kepalanya. Bagiku ini seperti crown chakra, red druzy, red sugar druzy. Ini mahal dan tidak biasa. Dan yang spesial dari ini adalah, look at that, the pattern dari kura-kura di PEL 3 ini. The pattern
Ada seperti bunga sakura atau pohon sakura di sini. Look at this beautiful. Bahkan di matanya, oke? Kalian bisa lihat? See? Yeah. This one so special. Ini akan membawa pesan untuk grup 3. Wow, look at that. Oke, sudah banyak yang memintaku untuk melepaskan 3 kura-kura ini. Banyak yang ingin membeli mereka, tapi no, aku belum melepaskannya untuk sebuah alasan. This one is so beautiful. Oke, grup 1, grup 2, dan grup 3. Oke. Kita bertemu di timestamp. Aku akan memulainya dari grup 1. Halo, grup 1. So, let's see. Grup 1. Ada sebuah pesan tentang kepercayaan diri, grup 1. Oke. Seberapa besar kamu trust yourself? Seberapa kamu percaya bahwa kamu berproses, kamu bertumbuh, dan segala yang kamu lalui itu yang jiwamu butuhkan untuk kamu menjadi lebih bijaksana. Oke? Ketika kamu mulai meragukan dirimu atas sebuah keputusan atau sesuatu yang ada di jalan kamu, ketahuilah grup 1, bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupanmu terjadi untuk sebuah alasan. Dan alasan itu adalah alasan-alasan yang memang kamu butuhkan dan kamu perlukan di perjalanan jiwa kamu ini. Stop blaming yourself. Seperti halnya kamu berusaha sekali untuk memaafkan orang lain, maafkan dirimu, dan sembuhkan. Izinkan dirimu untuk sembuh dari luka dan dari ego. Ego itu kadang tidak datang dalam bentuk kemudian kita egois, grup 1. Ego seringkali menyamar sebagai ketakutan, kemudian kekhawatiran, kecemasan berlebihan terhadap sesuatu yang membuat kamu tidak bisa hadir untuk kehidupanmu detik ini dan saat ini. Oke. Protect yourself dari energi negatif, grup 1. Dan ini negatif bukan hanya dari orang lain, tapi juga tentang bagaimana kamu memproses segala hal yang ada di luar dirimu, dan kamu memprosesnya di dalam diri kamu. Aku sampaikan beberapa kali bahwa rasamu adalah rezekimu. Apakah rezeki itu dalam bentuk material, apakah rezeki itu dalam bentuk afeksi, apakah rezeki itu dalam bentuk kesehatan, tapi rasamu adalah rezekimu. Jadi pastikan agar apapun yang sedang kamu hadapi sekarang, kamu selalu menemukan cara untuk kembali mensyukuri hal yang kamu punyai, hal yang kamu hadapi. Ada luka, ya, dan luka ini bisa kamu sembuhkan. Ada gift yang besar, tapi gift itu juga memberimu tanggung jawab yang besar. Jangan terlena, oke? Jangan terlena pada ilusi-ilusi. Welcome new beginning, aku mendengarnya. Oke. Ketika sesuatu harus berhenti atau ketika sesuatu harus selesai,
ketahuilah bahwa congratulations. Spirit guide bilang congratulations. You doing very well. You doing great. Dan kamu akan menjadi lebih luar biasa lagi. Ya. Seperti halnya kristal ini, dia terbentuk ratusan tahun untuk menjadi kristal seperti ini. Oke, ditempa hujan, angin, air, panas. Tapi lihatlah, ya. Bahkan ketika batunya harus crack, batunya harus seperti berlubang secara natural seperti ini, kamu justru bisa melihat keindahannya. Bayangkan jika semuanya mulus ditutup, tidak ada crack sama sekali. Gemerlap dan indahnya kristal ini tidak bisa kita nikmati sekarang. Bahkan kita lihat ada rainbow di sana. Jangan lupakan pelajaranmu, grup 1, kamu sudah banyak belajar, tapi jangan terlena oleh sesuatu yang ingin kamu dengar atau ingin kamu lihat. Biasakan diri kamu untuk melihat sesuatu yang memang dibutuhkan oleh jiwamu untuk kamu lihat. Oke? Berterima kasih kepada dirimu karena kamu sudah banyak berusaha. Oke. Berusahalah untuk tidak terlena dalam daydreaming. Oke, dalam mimpi. Ya. Dan jangan salah setting goal. Oke, jangan melewati batas, aku mendengarnya. Terutama untuk beberapa orang yang aku tidak mengatakan bahwa segala sesuatunya tidak pada tempatnya, tapi ada hal yang terlalu ekstrim, ada hal yang berlebihan, ada hal yang dirasa terlalu, ya, kamu tidak bisa terlalu berlebihan seperti ini. Oke? Kamu tidak bisa terlalu berlebihan. No matter what happen, ketika kamu taking action, perhatikan intention itu. Oke? Kalau intentionnya hanya karena kamu memuaskan diri kamu atas sesuatu yang kamu menganggap kamu tahu, tapi kebenaran sejatinya adalah ketika kamu bisa menghormati batasan-batasan yang dimiliki oleh dirimu maupun orang lain. Ya. Dan melihat orang lain sebagaimana adanya. Ketika mereka perlu melakukan sesuatu yang barangkali pun tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tapi kamu tetap bisa menghargai mereka atas pilihannya. Berhentilah untuk memaksakan keadaan. Ya. Yang pertama, itu tidak akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Dan yang kedua, energimu hanya jalan di tempat. Oke. Tidak maju untuk sesuatu hal atau untuk sebuah alasan. Ya. Belajar untuk menghargai batasan orang lain artinya belajar untuk menghargai peran-peran yang dia ambil dalam kehidupan. Oke. Wrong action, wrong intention. Ini hanya yang aku sampaikan. Wrong action, wrong intention. Aku sampaikan hanya untuk satu orang saja. Oke? Ya. Karena this is general, banyak yang memilih grup ini. Jadi, tidak akan semua pesannya untuk kamu. Kamu bisa mengambil satu atau dua pesan yang kamu tahu kondisinya sesuai dengan apa yang sedang kamu jalani. Welcoming new beginning. The new you is how you react. Bagaimana kamu bereaksi.
Maka pastikan ketika kamu memilih untuk memikirkan sesuatu, kamu tahu bahwa yang kamu pikirkan itu akan memberikan efek yang positif kepada perasaan kamu. Kalau situasinya tidak mengizinkan untuk itu, maka ciptakanlah untuk dirimu sendiri. Oke? That's all, file 1. File 1 ada di antara kamu yang juga harus mendengar file 3. Kita akan bertemu di sana. Tapi sebelumnya, aku akan menuju pada file 2. This one. Red Jasper. Keberanian. Aku mendengar tentang keberanian. File 1 lebih tentang kepercayaan diri untuk menjalani situasi yang mungkin bahkan belum jelas saat ini. Oke. Tapi file 2 ini aku berbicara tentang keberanian. Keberanian yang positif tentu saja. Berani sama nekat dan ngawur itu berbeda. Berani sama nekat dan ngawur itu berbeda. Oke? Berani artinya kamu dalam action, dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam berpikir, bahkan setting intention, kamu tahu betul bahwa itu merupakan interpretasi paling jujur dari jiwa kamu. Dan jiwa kamu tidak akan memilihkan sebuah rasa atau sebuah pesan dari suara batin kamu untuk menuntun kamu pada sebuah keputusan yang tidak benar-benar baik bagi dirimu maupun baik bagi orang lain. Oke? Improve yourself, jangan terlalu fokus pada hal-hal yang di luar jangkauan kamu atau jauh dari jangkauan kamu. You have to improve yourself, okay? Aku mendengar kesepian. Barangkali beberapa di antara kamu mengalami kesepian atau kamu merasa sendiri menjalani ini. Oh, this one. Kadang-kadang rasa itu datang, tapi ketahuilah ada pelangi setelah badai atau hujan. Dan matahari ketika kamu melihat terbit di pagi hari, artinya itu harapan baru bagi kamu. Maka sambutlah itu dengan jiwa yang baru. Jiwa yang baru artinya kamu membersihkan dirimu dari intention negatif, kepercayaan atau keyakinan yang tidak benar-benar penting, oke, untuk pertumbuhan diri kamu dan juga orang lain. Meninggalkan yang seharusnya ditinggalkan dan fokus tentang bagaimana mengupgrade diri kamu. Hidup ini bukan tentang kamu bersama dengan seseorang atau tidak, kamu bersatu dengan your twin flame person atau tidak, kamu menemukan seseorang yang kamu anggap kamu punya koneksi, and then dalam kehidupan sehari-hari kamu memfokuskan diri kamu secara berlebihan kepada orang itu. No, tidak sama sekali, oke? Karena ketika kamu mulai fokus pada bagaimana koneksi kamu kepada orang lain, sementara ketika kita berbicara tentang orang lain, ada orang lain yang juga punya misi jiwa dan mengambil peran dalam kehidupannya, dan itu akan draining your energy. Tapi lebih tepatnya, kamu tidak punya energi yang cukup untuk upgrade yourself, gitu. Oke? Aku mendengar obsesi, oke. Ketika kamu mulai berlebihan terhadap sesuatu, atau terobsesi berlebihan terhadap sesuatu, balance your mind, body, and soul. Ketika pikiran dan perasaan kamu terganggu oleh hal negatif, maka lakukan sesuatu dengan fisik kamu. Oke?
Buat distraksi dengan membuat gerakan atau sikap yang berbeda, atau kamu berjalan keluar, lakukan sesuatu dengan secara fisik. Lakukan gerakan secara fisik. Jangan berharap marahmu akan reda, kecewamu akan reda ketika kamu tidak banyak menggerakkan tubuh kamu, lalu seolah kamu berharap ada perubahan secara signifikan dalam perasaan kamu. Aku sampaikan kepada beberapa klien tentang bagaimana tips untuk menghilangkan kemarahan atau negative thinking. Oke. Cobalah untuk dongakkan kepala ke atas, lihat atap-atap, lihat langit-langit di atap. Oke. Lalu buat simpul senyum selebar mungkin tanpa perlu terlihat gigi. Selebar mungkin. Lalu aku akan menyuruhmu untuk berpikir negatif sekarang. Dan gagal kan berpikir negatif? Lakukan itu setiap kali kamu mulai negative thinking atau overthinking. Hal lainnya yang bisa kamu lakukan apa? Banyak, bukannya hanya itu. Itu hanya satu cara. Intinya adalah mind, body, spirit itu bersinergi. Kalau kamu merasa terganggu secara pikiran, lagi banyak mikir negatif, atau kamu sedih dalam hal merasa atau perasaan, maka lakukan itu. Karena biasanya perasaan sedih itu berawal dari sebuah pikiran yang negatif. Ya. Jadi untuk kamu agar tidak berpikir negatif, itu cara instan yang bisa kamu lakukan. Tapi pun sebetulnya kenapa fisik kita ini seringkali meninggalkan sebuah tempat atau butuh meninggalkan sebuah tempat di mana konflik berada? Karena bawah sadar kita tahu bahwa itu akan meredakan tension kita. Hirup udara segar, lihat yang hijau-hijau. Oke. Aku merasa ada energi kemarahan di sini. I'm not sure, tapi kalau di antara kamu ada yang sedang begitu emosional dengan sebuah situasi, ketahuilah, tenangkan dirimu. Kamu tidak perlu terlalu pusing mencari solusi. Kamu tidak perlu memaksakan situasi. Tenangkan dirimu. Oke? Dan segala hal akan bersinergi mendatangkan solusi bagi persoalanmu. Oke? That's all, grup 2. Grup 2, beberapa di antara kamu juga harus melihat grup 1. Kita melihat grup 3. Selamat datang grup 3. Beberapa di antara kamu datang dari grup 1. Okay, this one is amazing. Aku melihat spontan. Aku melihat, mendengar, merasakan sesuatu tentang spontanitas. Ya, hidup ini penuh dengan kejutan. Kita hadir dalam sebuah kehidupan di mana dualisme terjadi. Sadari itu, pahami itu. Dualisme itu apa sih? Dualisme itu ada hitam, ada putih, ada senang, ada sedih, ada atas, ada bawah, ada banyak hal. Banyak hal yang berada di dua sisi yang berbeda. Ketika kita pahami dan ketika kita sadari itu, lalu naik step dengan higher self kita accept, kita menerima itu. Maka kita akan ada dalam sebuah dimensi antara yang kalau lagi dapat cobaan, yang nggak perlu sedih-sedih yang terlalu dalam. Kalau sedang mendapatkan sebuah kebahagiaan, kita tidak larut dalam euforia. Tapi kenapa kemudian ada pesan tentang spontan, menjadi spontan? Karena hidup ini penuh kejutan. Jadi persiapkan diri kamu untuk menjadi orang atau jiwa yang spontan. Spontanitas itu membawa energi murni kita. Oke? Ada inner child healing yang kamu lakukan. Kadang-kadang tidak harus segala sesuatu itu dilakukan, selalu harus direncanakan sebelumnya. Buat kejutan-kejutan kecil untuk kehidupanmu, seperti kehidupan seringkali memberi kejutan kepadamu ketika memang sudah lulus dalam sebuah fase.
Berikan diri kamu sesuatu yang belum pernah kamu datang ke tempat itu. Kamu butuh itu. Ya, kamu beberapa merasa flat. Aku melihat flat, aku mendengar flat. Aku melihat dengan mata batin, aku mendengar suara batin. Jadi aku tidak kemudian mendapatkan bisikan. No, jangan salah sangka, oke? Ya, flat. Kamu sedang merasa flat atau jalan di tempat untuk sebuah alasan. Aku sampaikan ini, oke? Jadilah spontan dengan kamu memberikan diri kamu kejutan-kejutan. Kamu mempersiapkan diri kamu secara energi untuk menghadapi sebuah ketidakpastian. Ya. Dan apa yang ada di depan sana, ada begitu banyak ketidakpastian. Salah satunya yang sudah pasti kita tidak tahu adalah sampai usia berapa atau sampai tahun berapa kita ada di dunia ini, kita ada di sekolah bumi ini. Jadi, selagi kamu masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini, joy, nikmatilah. Jadilah spontan. Oke? Kalau kamu kangen beli es krim, abang-abang yang sering lewat, belikan dirimu es krim. Ada masa kecil di mana kamu suka beli es krim abang-abang lewat, meskipun I do not guarantee atau aku tidak menggaransi kebersihannya, tapi ya, kita dulu melakukan itu dan everything is fine, ya kan? Dan sekarang terlalu banyak inovasi-inovasi dalam tanda kutip yang membuat itu jadi nggak secure lagi, tapi sesekali kasih dirimu kejutan itu. Sesuatu yang sangat kamu ingin lakukan tapi belum kamu lakukan, sebuah hadiah kecil untuk dirimu. Sebuah hadiah kecil as long as tidak merugikan orang lain, selagi itu membuat kamu feel joy, membuat kamu tenang, nyaman, dan kamu mampu memberikannya kepada dirimu, maka berikan itu. Karena kamu butuh itu, oke? Jangan berlebihan. Ya, itulah kenapa ada grup 1 yang kesini. Jangan berlebihan. Ketika kamu melakukan sesuatu untuk diri kamu, kalau kamu kadang merasa bersalah karena ada sebuah perasaan ketika kamu self-love, ini self-love atau egois gitu. Banyak pertanyaan itu muncul. Dan aku jelaskan. Karena itu banyak sekali hadir pada orang-orang yang merasa memiliki tanggung jawab penuh dalam kehidupannya. Aku sampaikan. Membedakan self-love dengan egois atau selfish, itu dindingnya begitu tipis. Hal yang membedakan adalah intention. Sebuah contoh kecil nih ya, untuk yang suka merawat diri misalnya. Kamu merawat diri kamu egois, artinya kamu memberikan itu untuk diri kamu, ya udah biar aku happy aja. Karena kamu merasa kamu butuh happy, kamu butuh bahagia, kamu selama ini sudah berkorban begitu banyak dan sebagainya. Itu egois. Oke, itu egois. Apalagi misalnya intensinya adalah karena aku ingin dapat validasi bahwa aku ini terawat, bahwa aku ini cantik, bahwa aku ini ganteng, bahwa aku ini mampu gitu. Itu selfish, itu datang dari ego. Hanya untuk show off, pamer, atau ingin diperlihatkan kepada orang. Apa yang membedakan? Sama-sama merawat diri misalnya, pergi ke salon atau membelikan diri kita sesuatu, memberikan diri kita sesuatu. Ketika intention kamu memberikan itu adalah karena kamu tahu, kamu butuh itu. Kamu butuh menciptakan bahagiamu, kamu butuh energi itu untuk bukan hanya membahagiakan dirimu saja, tapi juga membahagiakan orang lain. Kamu butuh bahagia untuk membahagiakan orang lain. Kamu butuh merasa dicintai untuk bisa mencintai orang lain tanpa perlu menunggu dicintai oleh orang lain. Love yourself. Kamu berikan cinta itu kepada dirimu, itulah bentuk self-love yang sesungguhnya. Jadi ada intention kamu ekspansikan energi yang kamu dapatkan dari self-love. Bukan sekedar self-love memanjakan diri, kemudian kamu sudah di-charge, terus mau buat apa energi yang kamu dapatkan dari self-love tadi? Kalau tidak untuk spreading positivity. Oke. Kalau tidak untuk memberikan
efek positif bagi sekeliling kamu. Kamu manusia biasa yang kamu butuh refreshing, berikan itu kepada dirimu. Grup 1 yang datang ke sini, aku mendengar lagi tentang ketakutan. Oke. Takut versus berani. Kalau mendefinisikan kata ini salah, maka bisa menjadi begitu salah kaprah. Ya. Kenapa kamu tidak perlu terlalu takut dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kamu? Karena ada energi yang lebih besar yang melindungi kamu. Oke. Karena itu juga tidak akan memberikan dampak apapun yang positif ke dalam kehidupan kamu, tidak juga akan merubah situasi menjadi lebih baik, justru bisa menjadi semakin buruk. Jadi aku merasa ketakutan itu bukan pilihan. Ketika kamu tahu bahwa takut itu ada, accept, terima itu sebagai bagian dari shadow workmu. Oke. Tapi kenapa aku tadi katakan bahwa kamu harus lebih bisa spontan dengan kehidupan kamu, karena hidup ini akan memberi banyak kejutan dalam bentuk pelajaran. Jadi kita sudah tahu rumusnya, kita sudah tahu kenapa kita ada di bumi. Jadi jangan jadi orang yang kagetan, tapi juga bukan yang nantangin. Oke, karena nantangin itu berasal dari energi marah. Dan kalau berasal dari energi marah, itu bukan lagi berani, itu ego yang berbicara. Oke. Kenapa harus nantangin? Berdamailah. Berdamailah dengan amarahmu, oke? Setiap orang punya pelajaran jiwanya masing-masing. Kamu tidak bisa menyamaratakan itu, maka penerimaan dan pemakluman itu hal penting. Ketika ada orang sudah tidak bisa lagi sejalan dengan kita, kemudian misalnya mereka memutuskan untuk tidak, entahlah, untuk menjaga jarak dari kamu atau tidak berusaha untuk membangun hubungan yang lebih dekat di dalam situasi yang sekarang ini dibandingkan yang sebelum-sebelumnya misalnya. Jangan mengartikan itu sebagai sebuah penolakan, tapi itu adalah sebuah perjalanan dan pelajaran jiwa yang memang harus kamu lalui untuk belajar sesuatu lagi. Oke? Semakin kamu fokus keluar, oke, jiwamu tidak tumbuh dan belajar sesuatu. Maka fokuslah ke dalam, masuklah ke dalam, terkoneksilah dengan higher self, maka akan ada sebuah pemahaman yang lebih tinggi daripada sekedar daripada hanya sekedar kamu merasa hidup tanpa bergerak kemana-mana. Oke? Ada elemen tanah kuat di pile 1, artinya di pile 1 ada energi dari Taurus, Capricorn, dan Virgo. Oke. Setelah itu elemen api, Libra, Gemini, Aquarius. Ini aku urutkan dari yang paling dominan. Oke. Libra, Gemini, Aquarius. Ya. Hanya beberapa atau 1 atau 2 orang saja yang merupakan Cancer, Scorpio, Pisces atau Pisces. Oke. Lalu baru Leo, kemudian Sagittarius, dan Aries. Oke. Grup 1, grup 2.
Elemen api lebih dominan untuk grup 2. So, yang banyak di grup 2 adalah Leo, Sagittarius, dan Aries. Setelah itu elemen tanah, ada Taurus, Capricorn, dan Virgo. Udara, Libra, Gemini, Aquarius. Setelah itu baru Cancer, Scorpio, dan Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces, elemen air kuat di grup 3. Setelah itu Gemini, Aquarius, Libra, baru Virgo, Capricorn, dan juga Taurus. Leo, Sagittarius, Aries. Okay? Thank you for the wisdom, Crystal Turtle. Terima kasih sudah mendengarkan Pick with your intuition. Pick the turtle with your intuition today. I'll see you on the next video, guys. Senang sekali bisa bertukar energi denganmu, dan teruslah izinkan dirimu untuk tumbuh. Banyak cinta dan kebaikan untukmu. See you.